Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda dimanapun berada, senang sekali sahabat Bunda saya bisa berjumpa lagi di video kali ini. Saya berada di sebuah tempat yang sangat indah, tentunya dengan suasana alamnya. Nah, di sini saya terinspirasi ini ingin menyapa sahabat Bunda yang masih berusia muda untuk sharing dengan mereka bagaimana menjadi diri mereka sendiri, namun tetap dalam lingkup, dalam lingkaran kehidupan remaja-remajanya, dalam kehidupan muda-mudinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa bersenang-senang dan sebagainya, tapi juga mereka bisa menjaga diri mereka sebagai anak, sebagai kakak, atau bahkan sebagai adik di dalam keluarganya. Nah, saya akan bahas tuntas sebentar lagi di dalam video kali ini. Tonton terus. Ya, sahabat Bunda dimanapun berada, terkadang masa muda-mudi itu adalah masa-masa di mana kita mengekspresikan diri kita seluas-luasnya, semaunya kita. Pokoknya apa kata diriku sendiri dan aku mau berkata apa, aku mau berbuat apa, aku akan melakukannya. Kan seperti itu ya kira-kira ya. Jadi pada saat seperti itu kita terkadang kurang berpikir tentang bagaimana keberadaan diri kita di dalam keluarga, bahkan di dalam lingkungan sosial kita. Atau terkadang juga kita menjalani hidup kita itu pada saat ini, namun kita tidak mempertimbangkan bagaimana masa depan diri kita, pendidikan kita, kemudian karir kita, atau bahkan bidang pekerjaan kita. Nah, ini yang kadang-kadang di masa depan jadi hambatan-hambatan, karena pada saat ini kita hanya menikmati kesenangan-kesenangan muda kita, dan itu menjadi sebuah kendala kita untuk masa depan kita. Sahabat remaja, dewasa ini terkadang dengan segala aktivitas dan tuntutan sosial kita ingin menampakkan diri kita. Jadi kita ingin menunjukkan apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan apa yang ingin kita munculkan ke dalam masyarakat atau ke dalam lingkungan sosial kita, bahkan kelompok berteman kita. Jadi kadang-kadang kita pengen menunjukkan apa yang menurut kita itu membanggakan bagi kita. Contoh ya, kalau kita merasa bahwa diri kita itu cantik, atau kita merasa bahwa diri kita itu tampan, atau kita punya tubuh dengan tubuh yang bagus ya, sehingga kita memilih cara berpakaian yang ingin menonjolkan aspek tersebut pada diri kita sendiri. Namun, nah itu tidak dibarengi dengan apa coba? Dengan kemampuan komunikasi kita, dengan kestabilan emosi kita, dengan cara kita bergaul di lingkungan sosial kita, atau bahkan dengan manajemen diri kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kelompok sosial kita. Bagaimana sih sebenarnya menjadi remaja yang berkualitas? Nah, remaja yang berkualitas itu sebenarnya kita perlu membekali diri kita bukan hanya lookingnya saja, apa yang terlihat pada diri kita, tidak. Namun bagaimana memperkaya kognitif kita, pemikiran kita, memperkaya cara kita berkomunikasi, memperkaya manajemen emosi diri kita di dalam pergaulan, sehingga kita akan mudah diterima dengan berbagai kelompok dengan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh misalkan kita berpikir, aduh saya kurang bagus deh baju saya, atau kurang modis, atau bagi perempuan ya saya tidak punya baju yang branded sehingga saya tidak mau berteman dengan orang-orang ini, sehingga saya merasa tidak percaya diri. Hal-hal yang seperti itu bergelut di kepala kita. Nah, ini persoalan-persoalan kecil yang menyebabkan kita tidak bisa memblow up diri kita yang punya kelebihan yang besar. Nah, apa yang perlu kita lakukan sahabat remaja untuk dapat melakukan itu? Sahabat remaja, dalam hidup, kualitas hidup kita itu tidak hanya karena apa yang kita nampakkan pada diri kita. Kadang kita perlu melihat keluarga kita dan potensi masa depan kita yang dapat kita susun saat ini. Contoh misalkan ketika kita berada pada usia remaja, hal pertama yang mungkin kita perlu lihat pada diri kita adalah atur apa kelebihan diri kita, pastikan apa yang kita miliki, dan jangan pernah membandingkan diri kita itu dengan orang-orang lain, karena setiap kita itu berbeda gitu. Anda pasti berbeda dengan teman-teman Anda, sekalipun Anda kembar, Anda tetap akan berbeda. Jadi susunlah dan temukanlah kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Jangan katakan pada diri Anda bahwa Anda tidak punya kelebihan, itu salah gitu. Karena yang sebenarnya kita miliki itu
Allah sudah membekali kita dengan macam-macam kelebihan. Tinggal maukah kita melihat kelebihan itu satu persatu. Nah, jadi ketika kita tahu kelebihan kita akan mudah untuk menyusun masa depan kita. Itu yang pertama, susunlah kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Nah, yang kedua, setelah kita memahami apa itu kelebihan yang kita miliki, kita perlu tahu siapa saja yang mendukung kita dan mensupport kita di dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita. Contoh misalkan, apapun hal kecil yang diberikan oleh keluarga kita, seperti orang tua kita, seperti adik-adik kita atau saudara-saudara kita, itu kita benamkan di dalam diri kita. Kita ingat betul bahwa itu adalah sebuah sokongan untuk membuat kita mampu bertahan dan mampu menjalani diri kita dalam kehidupan. Jadi ketika kita paham bahwa kita didukung oleh orang-orang terdekat kita, didukung oleh teman-teman kita dengan memberikan energi positif, maka kita akan tahu bagaimana dan seperti apa kita melakukan untuk membuat diri kita itu bisa mencapai masa depan yang baik, dan bahkan kita bisa menyusun masa depan yang dengan kualitas atau bentuk karir yang baik untuk diri kita ke depan. Terkadang kita sering sekali melihat bahwa teman-teman kita itu mendukung kita dan kita memilih mereka itu sebagai tempat curhat kita, tempat berbagi kita. Nggak ada yang salah sih ketika kita ingin berbagi dengan mereka, namun kadang ada ide-ide atau pendapat-pendapat mereka itu yang tidak mempertimbangkan keseluruhan aspek yang kita miliki. Misalkan potensial diri kita, kemudian potensial keuangan kita, atau bahkan kelebihan yang kita miliki. Itu belum ada pertimbangan di diri mereka. Nah, hal ini kita perlu memilih orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya kemampuan berpikir bijak untuk dapat membantu diri kita berpikir optimal, sehingga kita bisa membanding-bandingkan antara apa yang kita dapatkan di luar, di lingkungan teman-teman kita, dengan apa yang diberikan masukan oleh keluarga kita. Hal ini terkadang membuat kita jadi sulit untuk menentukan sikap. Nah, apa yang dapat kita lakukan ketika kita bingung dalam menentukan sikap tersebut? Sahabat remaja, bahwa kita ini seperti alam bebas seperti ini. Nah, kita lihat banyak sekali pohon-pohon ya. Kita melihat banyak sekali jenis pohon yang ada di bukit ini. Tetapi kita bisa memilih salah satu jenis pohon yang kita sukai, sehingga kita sangat menarik untuk melihat satu saja pohon tersebut. Itu menarik bagi kita karena menurut kita itu unik dengan segala macam bentuknya. Nah, ketika orang tanya di mana uniknya, kita mungkin tidak mampu menjelaskan, atau kalaupun kita menjelaskan tidak mampu menjawab keunikan yang dimaksud oleh kita kepada orang tersebut, karena tidak semua orang setuju. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi berpikirlah dan susunlah rencana kehidupan kamu sendiri dengan pertimbangan segala aspek saat ini dan masa depan kamu, sehingga kamu tidak bergantung pada orang lain yang mengatur semua aspek kehidupan kamu. Teman-teman kamu adalah sebuah indikator, suatu indikator di mana kamu belajar dari mereka. Begitu juga dengan keluarga kamu, mereka memberikan kamu informasi, pertimbangan-pertimbangan di mana kamu bisa mensupport diri kamu untuk menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang kuat dalam menghadapi hidup kamu. Sama seperti alam ini, sama seperti air ini mengalir dia karena ada cekungan. Ketika ada batu-batu, ada tumbuhan, nah semua kita menikmati komponen alam begitu indah. Nah, begitu juga dengan diri kita, ketika kita mampu mengkomponenkan, memasukkan komponen itu dalam satu kesatuan yang utuh, dan itu menjadi sumber pertimbangan kita dalam menyusun kehidupan kita, maka kita akan bisa mengatasi kendala-kendala dalam hidup. Sahabat remaja, semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan di dalam kalian berpikir, dan dalam menghadapi persoalan tentunya tidak ada yang mudah. Tapi saya yakin dengan kemampuan berpikir yang matang, kalian akan mampu menyelesaikan konflik-konfliknya. Sampai ketemu di video berikutnya, video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.